fauna bagi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan siapkan buku catatan kalian ya. Kakak harap kalian bisa mengikuti dan menyimak pembelajaran ini dengan baik. Perhatikan materi yang akan disampaikan dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Langsung saja nih kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, kita harus mengerti nih tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama tujuannya adik-adik dapat menganalisis karakteristik bioma di dunia. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, sudah mengerti kan tujuan pembelajaran kali ini? Nah, adik-adik perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, materi yang pertama yaitu karakteristik bioma di dunia. Biosfer merupakan dari kata dalam bahasa Yunani yaitu bios yang berarti hidup, dari bahasa Latin sphere yang berarti lapisan atau jangkauan. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara. Nah, biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, adik-adik sudah paham kan apa maksud kakak sudah memberikan gambar sebelum materi ini? Nah, sudah paham belum? Apa sih maksud kakak beri gambar yang tadi? Gambar tersebut merupakan elemen-elemen yang terpenting ada di biosfer yang meliputi atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, selanjutnya untuk bioma merupakan sebagai komunitas biologis yang unik melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, karakteristik bioma dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pada setiap bioma ada suatu komunitas klimaks. Yang kedua, di dalam komunitas tersebut ada suatu kelompok vegetasi utama yang berdominasi kawasan tersebut. Contohnya nih, hutan gugur daun, hutan berdaun jarum, dan padang rumput. Nah, yang ketiga, komunitas tersebut stabil sepanjang masa. Kecuali nih, terdapat kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas. Contohnya seperti bencana alam, wabah penyakit, atau gangguan manusia. Nah, yang keempat nih, bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berada pada suatu iklim atau wilayah geografis. Nah, yang kelima nih, setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, merupakan bioma biasanya memiliki wilayah yang sangat luas. Nah, gambar ini merupakan peta persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, kita sudah memasuki materi yang kedua nih, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna. Nah, faktor-faktor ini dibagi menjadi 4 nih. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua fisiografi, yang ketiga biotik, yang keempat edafik. Sebelumnya kita akan mempelajari apa sih iklim itu. Poin pertama yaitu iklim. Iklim merupakan kondisi
Cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi wilayah yang sangat luas. Unsur-unsur yang mempengaruhi iklim yaitu ada 5 nih. Yang pertama, suhu udara. Yang kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, angin. Yang keempat, curah hujan. Yang terakhir nih ya, yang kelima, cahaya matahari. Yang pertama yaitu suhu udara. Suhu udara merupakan derajat panas dinginnya udara di atmosfer. Faktor yang mempengaruhi suhu udara yaitu penyinaran sinar matahari. Wilayah beriklim tropis identik dengan penyinaran matahari yang cukup lama. Nih contohnya yang ada di Indonesia. Hal ini menandakan suhu udaranya panas. Untuk yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan kandungan total uap air di udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak kandungan uap air. Kelembapan udara yang tinggi dapat menambah persediaan air. Kelembapan yang tinggi memberi pengaruh besar pada tingkat transpirasi tumbuhan. Kelembapan mempengaruhi distribusi persebaran hewan yang mempengaruhi tingkat penguapan dari tubuh mereka. Untuk yang ketiga yaitu angin. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Iklim tropis merupakan kawasan yang memiliki tekanan rendah, sedangkan iklim daratan kutub bertekanan tinggi. Untuk yang keempat, curah hujan. Curah hujan merupakan sumber dari air tanah. Jumlah curah hujan mempengaruhi vegetasi dan populasi hewan di daerah tertentu. Curah hujan tahunan merupakan jenis vegetasi suatu wilayah. Untuk yang kelima nih, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber utama tumbuhan dalam berfotosintesis. Kita sudah memasuki faktor yang kedua nih, yaitu fisiografi. Fisiografi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor yang ketiga yaitu biotik. Faktor tersebar yang mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran tumbuhan adalah faktor biotik. Tumbuhan merupakan produsen rantai makanan, oleh karena itu keberadaan tumbuhan sangat mempengaruhi keberlangsungan rantai makanan. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi habitat herbivora. Faktor yang keempat yaitu edafik. Faktor edafik merupakan faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Berikut video flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Terus semangat belajar, jangan pantang menyerah. Sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.